Pemirsa, media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Film yang rencananya tayang pada tanggal 14 Agustus 2025 banyak mendapatkan respon dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradarai Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan, postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dalam kandang pasti ada yang menangkapnya. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Ya, di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air menggratiskan musik ciptaan mereka. Jika beberapa waktu lalu ada Ahmad Dhani, kini giliran musisi Firza yang menggratiskan lagu ciptaannya. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis. Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang mau melangsungkan pesta pernikahan harus siap bingung. Lagu yang diputar di pesta kawinan akan kena royalti. Kalau tidak mau bayar, Anda juga akan harus kembali dibuat bingung karena bisa kena pidana. Sudah lumrah pesta kawinan ada musiknya, tapi keluarga penyelenggara pesta pernikahan harus siapkan kocek lebih karena harus bayar royalti lagu yang diputar saat acara nikah. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang mewadahi sejumlah royalti musisi Indonesia menyebut ada royalti yang harus dibayar meskipun pesta nikah berlangsung tertutup atau hanya acara keluarga terbatas. Nilainya 2% dari seluruh total biaya nikah. Yang membayar bukan pengisi acara atau penyanyi atau biduan, tetapi keluarga mempelai alias penyelenggara. Meski pesta nikahan bukan acara komersil, tapi pihak WAMI menganggap penyelenggara biasanya menyewa alat musik, sound system, lampu penyerang, termasuk membayar biduan. Oleh karenanya, saat lagu dinyanyikan, penciptanya juga wajib mendapat uang.
Kebijakan WAMI menuai protes banyak pihak karena dianggap merepotkan keluarga mempelai atau event organizer. Lalu, bagaimana memantau pesta pernikahan di Indonesia harus bayar royalti musik? Ini dia tantangannya, karena pesta pernikahan tidak melulu dipublikasikan. Sejauh ini, WAMI hanya mengandalkan laporan masyarakat. Yang pasti, menolak bayar royalti bisa panjang urusannya. Seperti pengelola restoran di Bali yang dipidana cuma karena kisruh royalti. Meski akhirnya kedua pihak berdamai dengan mahar 2,2 miliar rupiah. Selain pemirsa, masyarakat mendapatkan bermacam kado di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Layanan publik bertabur diskon mulai dari potongan tarif listrik hingga diskon tarif angkutan umum. Anda yang ingin bepergian dengan kereta api di hari libur dan cuti bersama 17 Agustus mendatang, jangan lewatkan kesempatan ini. Mulai hari ini, PT KAI Daup 1 Jakarta membuka promo Merdeka. Tiket keberangkatan tanggal 17 Agustus cukup bayar 80% dari harga tiket. Promo berlaku untuk kereta komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal resmi KAI. Diskon tarif juga diberikan untuk seluruh layanan transportasi di Jakarta. Jalan penumpang cukup membayar Rp80 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta rute Velodrome Pegangsaan 2, serta KRL Komuter Lain Jabodetabek. Tarif spesial itu berlaku 17 Agustus 2025 sehari penuh mulai pukul 00 hingga 23:59 menit. Tak hanya angkutan umum, kado diskon kemerdekaan juga diberikan untuk tarif tambah daya listrik PLN, yaitu sebesar 50% dari tarif normal. Diskon 50% tambah daya listrik ini berlaku mulai 10 sampai 23 Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, siapa juara macet di kota Jakarta kalau bukan Jalan TB Simatupang? Kawasan perkantoran di Jakarta Selatan itu tak memiliki daya dukung jalanan yang bisa menampung ribuan kendaraan. Proyek abadi galian pipa membuat kemacetan semakin menggila. Gali-gali terus nyari apa sih? Inilah kondisi Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sang juara macet kota Jakarta. Senin sekitar jam 5 sore, ribuan pengendara berjejal merayap kena macet berjam-jam. Seolah belum cukup lelah bekerja seharian, warga Jakarta harus punya stok sabar menembus titik-titik kemacetan. Di antaranya di depan gedung Nestle, di Simpang Kebagusan, di depan Cibis Park dan depan pom bensin. Kemacetan bahkan masih parah menjelang maghrib dan isya. Terutama jika turun hujan di kawasan ini, akibatnya tak sedikit pekerja harus menunda pulang hingga 3 jam menunggu kemacetan mereda. Sebagai kawasan yang dikelilingi ratusan perkantoran, Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan ini tak memiliki daya dukung memadai. Ruas jalan hanya 2-3 lajur, tapi dipaksa menampung ribuan kendaraan per jam. Ditambah parah karena sering ada proyek galian pipa yang memakan sebagian lajur jalan. Seorang warganet bahkan meluapkan kekesalan soal proyek galian tiada akhir di kawasan ini. TB Simatupang jalanannya kecil, motor mobil segunung, di depan Cibis ada galian lagi. Gali-gali terus nyari apa sih? Ada antam, ada nikel, ada apa sih? Kekesalan warga soal macet TB Simatupang juga ramai di media sosial sejak kemarin. Warganet mengaku lelah, dilanda macet pagi, sore dan malam gara-gara proyek galian yang memakan setengah badan jalan. Tak hanya sehari 2 hari, tapi bisa berlangsung sebulan lebih. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui ada proyek pemasangan pipa limbah sepanjang 2,5 km di Jalan TB Simatupang, mulai dari Simpang Cilandak KKO hingga RS Fatmawati. Pemprov Jakarta menempatkan puluhan petugas membantu mengurai kemacetan di jam sibuk pagi dan sore hari. Tim Liputan iNews melaporkan.